Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita melanjutkan pelajaran kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang dapat kita temukan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, hadis nomor 10.633. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Suatu ketika di saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya di halaman masjid seperti itu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki dan dia adalah penduduk surga. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan jenggot yang basah bekas wudu dan sambil menenteng sendal. Sahabat melihat laki-laki ini biasa saja. Kenapa? Karena laki-laki ini tidak dikenal sebagai sahabat besar yang ahli di dalam beribadah. Tidak seperti Utsman bin Affan yang mengkhatamkan Quran hampir setiap malamnya, dan sahabat-sahabat lain yang tidak tidur malam karena salat malamnya. Tapi ini laki-laki biasa saja, terlihat seperti laki-laki biasa. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan lewat seorang laki-laki dan dia adalah penduduk surga. Ternyata orang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang yang sama sebelumnya. Pada hari ketiga juga kejadian yang sama. Rasulullah mengatakan akan muncul seorang laki-laki penduduk surga, tetapi yang muncul laki-laki yang sama. 3 hari membuat sahabat-sahabat penasaran, dan yang paling penasaran ketika itu adalah Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As, ya, Abdullah. Maka dalam riwayat tersebut diceritakan akhirnya Abdullah bin Amr bin As berusaha untuk mencari tahu kira-kira amalan istimewa apa yang dijalankan oleh laki-laki ini sehingga dia terjamin masuk dalam surga. Hingga akhirnya dia putuskan untuk numpang tidur di rumah laki-laki ini. Dengan caranya, kemudian akhirnya dia berhasil numpang tidur di rumah laki-laki itu. Dia lihat malam hari tahajud laki-laki ini biasa saja. Dia heran, apa yang istimewa? Siang harinya dia lihat laki-laki ini makan, artinya tidak berpuasa. Artinya tidak puasa sunnah, ya. Hari demi hari dia perhatikan, dia belum menemukan keistimewaan daripada ibadah daripada laki-laki yang dijamin masuk surga ini. Hingga akhirnya pada hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk bertanya dan berterus terang. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Saya berterus terang, saya numpang tidur di rumah bapak karena saya ingin melihat amalan istimewa apa sehingga Rasulullah menyebut bapak ini adalah salah satu penduduk surga." Laki-laki itu dengan entengnya menjawab, "Apa yang kamu lihat keseharianku, itulah yang kulakukan." Artinya ibadahnya seperti yang dilihat, ya, tidak ada yang istimewa betul. Hanya saja, kata laki-laki ini, "Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tallahu iyyah." Aku tak pernah menyimpan dendam, amarah kepada orang lain, dan aku tak pernah dengki ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata laki-laki yang ibadahnya tidak ada yang begitu menonjol ini, tetapi di sisi lain dia punya ibadah yang mungkin menonjol dibandingkan orang lain, yaitu sifat pemaaf, tidak menyimpan dendam, dan kemudian dia tidak pernah merasa iri dan dengki kepada orang lain. Amalan inilah
yang merupakan amalan hati yang sesungguhnya, yaitu tidak menyimpan dendam dengan orang lain. Bahkan dalam hadis lain disebutkan amalan ini dia lakukan setiap kali menjelang tidur. Sebelum tidur pasti amalan ini dia kerjakan. Dia ingat siapa yang bersalah dengannya hari itu, siapa teman bertengkarnya hari itu. Sebelum dia tidur dia bereskan semuanya. Artinya dia pastikan di hatinya tidak ada lagi menyimpan marah, tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan sakit hati, atau tidak ada menyimpan rasa dengki kepada orang lain. Dengan amalan hati ini, sahabat ini dijamin masuk surga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sahabat ini kedengarannya mudah, tapi sesungguhnya amalan memaafkan dan tidak mendengki pada orang lain ini adalah perkara hati yang sebenarnya sulit. Karena bagaimanapun dalam keseharian kita selalu berinteraksi dengan orang lain, dan orang-orang di sekitaran kita selalu mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang di luar keinginan kita, sehingga rentan sekali hati kita ini marah, benci, dendam, dengki kepada orang lain. Maka orang yang mampu menjaga dirinya untuk itu, itulah sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya. Dan itulah musuh yang paling berat dalam diri manusia, yaitu mampu menahan dirinya untuk tidak mendengki dan mendendam pada orang lain. Maka hadis ini sejalan dengan hadis lainnya. Kata Rasulullah SAW, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk dalam surga. Maka ini momen yang spesial bagi kita, ya. Maka mari kita saling memaafkan, terutama maafkan orang lain sebelum kita meminta maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan tausiah ini, pembacaan hadis yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyimpan dendam, dengki, dan benci pada orang lain, dan justru kita selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain pada diri kita. Mudah-mudahan sahabat ini masuk dalam surga, kita juga digolongkan sebagai ahli surga karena amalan ini juga kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.